Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai Komsel Youth pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mengenalmu. Aku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk Komsel pada malam hari ini. Walaupun Komsel pada malam hari ini masih dalam ibadah online, kami mau berdoa untuk Komsel malam ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau di luar,
Engkau berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bisa bergabung dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Niko yang akan membawakan sharing firman-Mu, Tuhan. Berkati Kak Niko supaya membawakan dengan baik dan juga kami yang mendengarkannya dengan baik dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Tentu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, berbudi amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Oke, selanjutnya sebelum mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Niko, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya persilahkan kepada Kak Niko. Oke, thank you Jessica yang udah sama-sama memimpin kita untuk memuji Tuhan. Ya, selamat malam teman-teman. Shalom. Kita bersyukur karena hari ini boleh berkomsel bersama-sama lagi ya. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang full-time servant atau hamba Tuhan penuh waktu. Yuk, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius pasal 13, ayat 44 sampai 46. 3 ayat doang, teman-teman. Matius pasal 13,
ayat 44 sampai ayat 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Minta tolong satu orang dari kita untuk bacakan buat kita semua. Yang bersedia boleh langsung di-unmute, teman-teman. Ada yang bisa bantu bacakan? Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Oke, thank you Karin. Ya, inilah firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan malam hari ini. Mari sebelum kita lebih jauh bersama-sama membahas tentang ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama sekali lagi bersekutu dalam komsel hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, baik untuk hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, maupun setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti, terlebih kami boleh mengimani dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, untuk pemula ya, aku mau tanya satu pertanyaan nih. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih mendengar atau bahkan mencoba satu fitur ini? Next, slide yang selanjutnya. Fitur, kita coba lihat. Kelihatan nggak ya gambarnya ya? Agak kecil sih. Jadi ini namanya fitur tukar tambah. Nah, ini adalah fitur yang ada di salah satu e-commerce yang ada di HP kita. Ya, sederhananya dari gambar kita bisa lihat lah, ini e-commerce si ijo gitu ya, lebih tepatnya. Fiturnya si ijo. Nah, aku nggak tahu kalau di si oren dia ada fitur tukar tambah juga atau enggak. Nah, tapi di aplikasi si ijo ini, kita nggak usah sebutin lah ya, udah tahu ini aplikasi apaan. Nah, ada satu fitur yang namanya tukar tambah yang sudah ada sejak bulan April tahun 2019 lalu. Berarti sekitar ya hampir 2 tahunan lalu ya, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ada yang pernah tahu atau bahkan ada yang pernah coba nggak fitur ini? Kalau yang udah tahu atau mungkin udah pernah coba, bisa tolong share sedikit. Kira-kira ada yang pernah nyoba atau mungkin ada yang udah tahu atau baru tahu sekarang ini ternyata ada fitur ini. Karena ini sebenarnya fitur yang cukup baru gitu ya, apalagi dalam aplikasi e-commerce gitu. Tukar tambah. Wah, Senja pernah tes. Jujur aku belum pernah nih. Ini taunya tahu tapi belum pernah coba, belum pernah berani. Senja pernah tes. Wah, nanti boleh tanya-tanya kayaknya Sen. Yang lain, kira-kira udah pernah tahu atau baru tahu sekarang nih fitur ini, tukar tambah? Kayaknya beberapa udah tahu mungkin ya, tapi ada juga yang baru tahu hari ini mungkin setelah lihat itu. Nah, teman-teman, kalau aku sendiri tahu sistem atau fitur tukar tambah ini, atau disingkatnya biasa tuh TT, tukar tambah. Aku tahu sejak beberapa tahun lalu, lebih tepatnya waktu SMA gitu. Karena waktu itu pengen ganti HP, tapi kayak males gitu mau beli HP baru karena ya iseng-iseng doang sih, bosen gitu kan ya pengen ganti HP. Akhirnya iseng-iseng mau coba tukar tambah dengan HP yang lebih bagus lewat grup jual beli HP yang ada di Facebook waktu itu. Karena kan waktu itu Tokopedia, sebut juga. Ya itu ya intinya aplikasi itu belum terlalu terkenal, belum begitu besar seperti sekarang gitu kan ya. Zaman dulu, zaman waktu SMA itu masih ramai di Facebook grup jual beli. Nah, akhirnya coba di sana dan udah ada yang namanya tukar tambah. Misalnya HP-nya yang sekarang HP harga 1-2 jutaan, mau tukar tambah dengan HP yang harga 2-3 jutaan. Ya, jadi tuker HP-nya plus aku tambah uang. Nah, jadi sistemnya kayak gitu, teman-teman.
Nah, tukar tambah. Nah, yang namanya tukar tambah, pasti kita kan pengen menukarkan sesuatu yang kita punya dengan sesuatu yang lain yang nilainya atau value-nya itu jauh lebih tinggi kan. Nah, karena yang namanya aja tukar tambah gitu ya. Kalau tukarnya sama yang lebih jelek atau yang lebih rendah nilainya, berarti namanya tukar kurang, bukan TT lagi, tapi tukar kurang gitu ya teman-teman. Nah, sadarkah kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, sebagai anak-anak Tuhan, itu juga sebuah kehidupan yang ditukar tambah. Lah, kok bisa? Kok bisa gitu Kak Niko? Nah, kenapa kok kehidupan kita sebagai orang Kristen ini adalah kehidupan yang ditukar tambah? Nah, sebetulnya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah kehidupan yang ditukar tambah. Kenapa? Karena ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus dan jadi anak-anaknya Tuhan, kita sudah menukarkan hidup kita yang lama, hidup kita yang mungkin bobrok, hidup yang rusak, hidup yang hancur, dengan kehidupan yang jauh lebih berharga, kehidupan yang jauh punya nilai lebih tinggi atau value lebih tinggi, yaitu kehidupan di dalam Tuhan. Karena sebetulnya apa sih yang paling berharga di dunia ini? Nah, kalau aku tanya pertanyaan ini ke teman-teman, kira-kira apa ya hal yang paling berharga di dunia ini? Jawabannya itu cuma satu, teman-teman. Apakah itu? Bukan uang, bukan saham, bukan kripto gitu ya, bukan tahta, bukan jabatan, bukan prestasi, bukan popularitas, bukan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita ditanya sebenarnya apa sih yang paling berharga di dunia ini? Jawabannya itu satu ini, slide yang selanjutnya. Jawabannya adalah Tuhan. Yang paling berharga di dunia ini adalah Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita jadi pengikutnya Tuhan Yesus, hidup kita ini ditukar tambah oleh Tuhan. Hidup kita yang awalnya nggak berarti, hidup kita yang awalnya bobrok, yang awalnya hancur, ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan tukar tambah hidup kita itu dengan sesuatu yang lebih berharga, dan bahkan yang paling berharga, yaitu dirinya sendiri. Karena Tuhan dan kerajaannya adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Nah, teman-teman, kisah yang tadi kita baca, yang cuma 3 ayat itu ya, ayat 44, 45, sampai 46. Kisah tadi atau perumpamaan tadi itu dimulai dengan sebuah frase. Frasenya apa? Hal kerajaan sorga itu seumpama titik-titik-titik gitu ya, dan selanjutnya. Nah, di dalam Alkitab, kalau teman-teman perhatikan, Yesus banyak memberikan gambaran tentang kerajaan sorga atau tentang kerajaan Allah di dalam pengajaran-pengajarannya. Dan kerajaan sorga yang Tuhan ajarkan ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Dan ini juga berkaitan dengan kehendak Tuhan yang terjadi dan dituruti di dalam kehidupan kita, umatnya. Ini berkaitan dengan kehidupan kita, aku dan juga teman-teman semua sebagai anak Tuhan pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Karena ini berkaitan dengan Kristus itu sendiri, teman-teman. Nah, kira-kira dengan apa sih kerajaan Allah itu digambarkan? Nah, tadi Karin udah membacakan untuk kita semua. Di ayat yang ke-44, gambaran yang pertama ini menceritakan tentang seorang pekerja atau seorang penyewa ladang yang sedang menggarap tanahnya. Nah, waktu ia mencangkul tanahnya, tiba-tiba cangkulnya tuh kayak nabrak satu benda yang keras. Dan betapa terkejutnya dia, karena ketika dia coba lihat, ternyata cangkulnya itu membentur kotak harta yang terpendam. Nah, kira-kira kenapa bisa ada kotak harta di tengah-tengah ladang? Nggak masuk akal mungkin dia pikir kita gitu. Nah, ternyata teman-teman, pada zaman itu, pada zamannya Tuhan Yesus, ternyata orang-orang tuh sering menyimpan hartanya dengan menguburkan di ladang. Mereka pikir kalau misalnya ada pencuri nih, ada perampok masuk ke rumah mereka, dan seandainya pencuri itu merampas semua harta yang ada di rumah, pencuri itu nggak bakal tahu kalau misalnya si pemilik rumah tuh masih punya harta lain yang tersimpan di ladang. Nah, makanya pada waktu itu orang-orang tuh sering banget menyimpan hartanya di tengah ladang yang mereka punya. Supaya lebih aman istilahnya gitu. Karena di zaman dulu nggak ada berangkas, zaman dulu nggak ada bank. Coba kalau ada, orang-orang pasti simpan di bank, teman-teman. Tapi zaman dulu nggak ada, makanya orang-orang simpannya di ladang gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh ada kejadian kayak gini. Kadang-kadang ada kejadian, ada orang yang nyimpen harta di ladangnya, tapi orang itu nggak pernah kasih tahu ke siapa-siapa. Dan ketika orang itu meninggal, ya akhirnya
Nggak ada yang tahu kalau di ladang yang dia punya itu ada harta yang terpendam. Dan ini yang sebetulnya sedang terjadi di perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kira-kira apa yang kemudian dilakukan oleh orang yang menemukan harta tadi? Nah, itu kan orang menemukan harta karun terpendam ya, bisa dibilang gitu. Nah, ketika ia melihat dan ia menemukan harta tadi, orang yang diceritakan ini langsung merahasiakannya. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Selanjutnya dikatakan, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Nah, artinya apa, teman-teman? Nah, artinya ketika dia tahu di ladang yang dia sedang garap, di ladang yang sedang ia kerjakan ini, dan dia ketemu satu harta yang begitu luar biasa, dia langsung pergi. Dia jual semua miliknya. Artinya dia jual mungkin HP yang dia punya, dia jual motor kesayangannya mungkin gitu ya. Dia jual mobil hadiah yang dia dapat mungkin, dan bahkan dia menarik semua tabungan yang ia punya pada waktu itu. Dan bahkan dia jual rumah dia satu-satunya begitu ya, teman-teman. Nah, untuk apa? Karena dia mau beli ladang itu, karena di sana ada satu harta yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berharga dari apa yang dia punya sekarang. Nah, pertanyaannya, kira-kira dia menyesal nggak ya ketika dia menjual semua yang dia punya? Dia jual rumah, dia jual semua hartanya, dia jual semua harta milik yang dia punya demi membeli satu ladang itu. Kira-kira dia menyesal nggak, teman-teman? Jawabannya tidak, teman-teman. Dia nggak menyesal sedikit pun. Karena apa? Karena dia tahu ada harta terpendam di sana. Ia nggak menjual semua yang dia punya itu dengan berat hati. Tapi ia melepasnya semuanya dengan sukacita. Karena dia tahu bahwa dia akan memperoleh, dia akan mendapatkan satu harta yang jauh lebih berharga daripada apa yang ia punya selama ini. Nah, teman-teman, memiliki dan menjadi bagian dalam kerajaan sorga, dalam kerajaannya Tuhan, itu sama seperti orang tadi yang menemukan sebuah harta yang tidak ternilai. Karena itu sangat pantas, sangat layak bagi kita untuk membayar harga demi kerajaan itu dengan sukacita. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, hal kerajaan sorga itu bukan sekedar menemukan harta terpendam aja. Tuhan Yesus menyatakan dalam 2 ayat yang berikutnya, hal kerajaan sorga itu juga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, inilah perumpamaan yang kedua yang Tuhan Yesus katakan. Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, teman-teman, di zaman sekarang aja ya, mutiara kan satu hal yang sangat berharga, yang sangat bernilai gitu ya. Apalagi di zaman itu. Mutiara adalah benda yang sangat berharga di zaman itu. Mutiara tuh jadi simbol dari status orang yang kaya. Kalau zaman sekarang mungkin udah jarang ya, misalnya orkai-orkai itu pakai kalung mutiara, terus kayak, aduh, gelangnya mutiara. Kalau zaman sekarang jarang gitu ya, karena kan kayak terlalu lebay banget gitu. Tapi kalau zaman dulu kan masih banyak orang-orang yang demi menunjukkan statusnya dia sebagai orang kaya, pakai begitu, pakai mutiara, kalung mutiara, gelang mutiara gitu ya. Untung mutiara nggak bisa dijadiin gigi palsu. Kalau bisa dijadiin gigi palsu, mungkin mutiara dijadiin gigi palsu juga waktu itu, teman-teman. Nah, dalam kisah ini, pedagang yang sedang mencari mutiara itu diceritakan bahwa dia adalah pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, yang namanya pedagang ya, teman-teman, namanya pengusaha, namanya pedagang. Pasti yang dipikirkan itu adalah keuntungan kan. Karena ketika dia mencari mutiara, dia berharapnya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu sebabnya ketika ia menemukan mutiara yang indah tadi, yang dia pikirkan adalah waktu ia mendapatkannya, pasti ada sebuah keuntungan besar yang dia bisa dapatkan. Dan ia bisa menjual ke orang yang mencari mutiara, yang pengen membeli mutiara itu dengan harga yang mahal. Nah, itu sebabnya dikatakan, sang pedagang itu pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, di dalam dua perumpamaan tadi dikatakan dua-duanya, ketika mereka menemukan sesuatu yang berharga, kalau yang pertama tadi harta yang terpendam, lalu yang kedua dikatakan ketika dia mau menemukan mutiara, dua orang ini sama-sama menjual semua miliknya. Nah, sama seperti harta yang terpendam tadi. Memiliki dan menjadi bagian dalam kerajaan sorga, itu sama seperti menemukan mutiara yang tidak ternilai harganya. Karena itu, sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita dengan sukacita membayar harga,
memberikan apa yang kita miliki demi kerajaan sorga itu, teman-teman. Karena untuk sesuatu yang bernilai, kita akan berani membayar harga, meskipun itu artinya kita harus mengorbankan apa yang kita punya. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak satu peristiwa ini? Ini baru-baru ini viral gitu ya, baru-baru ini viral. Aku sendiri baru lihat tuh di Instagram beberapa hari yang lalu kalau nggak salah gitu ya. Jadi ditulis dari akun Twitter, aku lupa nama akun Twitternya apa, tapi katanya gadis remaja ini yang pakai baju hitam dan celana kotak-kotak ini, nah dia itu pergi bela-belain terbang dari Jambi, Sumatera ke Jakarta hanya untuk menemui pujaan hati yang dia kenal lewat game online, teman-teman. Jadi kenal lewat game online, tahu orangnya atau enggak, mungkin nggak tahu wajahnya kayak gimana gitu ya. Tapi dia bela-belain pergi dari Jambi ke Jakarta naik pesawat. Dan bahkan cewek ini, gadis ini rela atau bahkan nekat, lebih tepatnya nekat jual motor bapaknya sendiri untuk beli tiket pesawat. Tapi waktu dia sampai di Bandara Soekarno-Hatta, nah sosok pujaan hati yang dia tunggu-tunggu ini nggak muncul-muncul gitu ya. Dia nunggu lama, tapi nggak muncul-muncul. Bahkan gadis ini mengaku katanya, bahwa waktu dia ngajak buat mabar gitu ya, ngajak buat main bareng, itu langsung ditolak oleh pacar online-nya tersebut, teman-teman. Nah, namanya ini cewek udah bela-belain pergi jauh-jauh, dia udah nekat jual motor bapaknya gitu ya. Ketika dia merasakan penolakan yang begitu luar biasa, ini pasti sakit hati kan, teman-teman. Nah, akhirnya si gadis ini di bandara gitu ya, di ruang tunggu bandara, dia nangis terseduh-seduh sambil akhirnya ditenangkan oleh seorang mbak-mbak atau seorang wanita berbaju kuning yang merupakan pegawai dari salah satu tenan yang ada di bandara itu. Nah, teman-teman, nggak jelas kisah ini terus berlanjut seperti apa. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, kira-kira kenapa sih si cewek ini, si gadis ini sampai mau melakukan semuanya itu? Masa sih nggak ada cowok lain yang mau sama dia? Mungkin ada gitu ya. Tapi bagi gadis ini, orang yang mau ditemui dia itu, atau mungkin pacar online-nya tadi itu, dia adalah seorang yang sangat berharga, seorang yang sangat bernilai bagi gadis ini. Makanya dia sampai rela bayar harga untuk berusaha berusaha menemui si pacar online-nya ini. Ia rela pergi jauh-jauh, dia rela naik pesawat sendirian dari Jambi ke Jakarta gitu ya. Bahkan dia rela jual motor bapaknya dengan sukacita. Ya dianya sukacita, tapi bapaknya stres gitu ya karena motornya dijual, teman-teman. Ya tapi itulah kita. Itulah manusia. Pada dasarnya kita akan mau berjuang untuk sesuatu yang kita anggap bernilai dalam hidup kita. Itu makanya banyak orang mengatakan kalau seseorang nggak punya passion, kalau seseorang nggak punya sesuatu untuk diperjuangkan, maka orang tersebut nggak akan punya semangat hidup. Dan itulah manusia. Pada dasarnya kita akan mau berjuang untuk sesuatu yang kita anggap bernilai dalam hidup kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, harusnya kita sadar betapa berharganya hidup di dalam kerajaan Allah itu. Sebagai murid Kristus, harusnya kita sadar betapa beruntungnya kita ketika kita hidup di dalam Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita sadar betapa mulianya panggilan Kristus dan betapa berharganya pelayanan kita bagi Kristus. Kenapa? Karena untuk menegakkan kerajaannya saja di dunia ini, teman-teman, Tuhan itu sudah mempersiapkannya selama ribuan tahun. Dan supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan itu, Tuhan harus mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini menjadi sama dengan kita, dan bahkan dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Supaya kerajaannya dikembang luaskan, Tuhan menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dan karena itulah, ketika kita hidup di dalam kerajaannya Tuhan, ketika kita jadi anaknya Tuhan, bukankah itu hal yang sangat berharga, hal yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan? Karena kita harusnya orang-orang yang nggak layak untuk jadi bagian di dalam kerajaan Allah itu. Nah, karena demikian, bukankah seharusnya dengan sukacita rela membayar harga untuk hidup bagi Tuhan?
Dan bukankah kita bisa dengan sukacita menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan? Bukankah seharusnya kita dengan sukacita melayani Tuhan sepenuh waktu kita? Nah, teman-teman, Rasul Paulus punya cita-cita yang besar untuk menegakkan agamanya sendiri, yaitu agama Yahudi. Nah, sebetulnya Rasul Paulus ini punya potensi yang luar biasa jadi seorang pemimpin dari kegerakan agama Yahudi waktu itu. Dan sebetulnya hidupnya Rasul Paulus ini aman-aman aja. Dia secara jabatan punya jabatan yang bagus, dia secara keuangan, secara harta juga punya harta yang lumayan berkecukupan gitu ya. Tapi suatu saat ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, perjumpaan ini menjadi titik balik dalam hidupnya sehingga Rasul Paulus mengatakan demikian. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Nah, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa apa yang dulu dia kejar-kejar, apa yang dulu dia cari-cari, dia mau lepaskan semuanya demi ikut Yesus. Bahkan sekalipun ia harus mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan, banyak halangan, banyak rintangan, demi Tuhan Yesus, demi Kristus, ia rela menjalaninya bukan dengan sedih hati, bukan dengan terpaksa, tapi dia mau menjalaninya dengan sukacita. Karena Rasul Paulus mengatakan, kalau dibandingkan dengan Kristus, kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, apapun yang ada di dunia ini, segala pencapaian yang ada di dunia itu, nggak ada artinya. Semuanya tuh sia-sia kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita ya, jadi anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita jadi orang Kristen, kadang kita tuh nggak sadar, tanpa sadar, seringkali kita itu menimbang kehidupan kita ikut Tuhan dengan ukuran dunia. Seringkali kita menimbang kehidupan kita ikut Tuhan dengan ukuran bisnis. Kadang tuh kita mikirnya begini, teman-teman. Aku mau mengambil resiko hidup ikut Tuhan kalau itu memberi keuntungan buatku. Nah, kita lebih banyak berpikir, aku dapat apa dalam mengikuti Tuhan daripada apa yang harus aku tinggalkan, apa yang harus aku korbankan demi ikut Tuhan. Nah, seringkali kita menyamakan standar yang ada di dunia ini dengan standar mengikut Tuhan. Sehingga tanpa sadar ya begitu pikirnya. Nah, kira-kira aku ikut Tuhan Yesus, aku dapat untung nggak ya? Kira-kira kalau aku ikut Tuhan, hidupku jadi lebih baik nggak ya? Kira-kira kalau aku ikut Tuhan, kerjaanku jadi lebih baik nggak ya? Kira-kira kalau aku ikut Tuhan, duitku lebih banyak nggak ya? Aku bisa dapat pasangan yang baik nggak ya? Dan banyak hal, kita mikirnya tuh sistem untung dan rugi. Padahal sebetulnya ketika kita ikut Tuhan, kita nggak bisa mengukurnya dengan hal-hal seperti itu. Ketika apa yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan, ternyata nggak seperti dengan yang kita bayangkan. Nggak jarang akhirnya kita kecewa. Nah, kenapa kita bisa kecewa? Penyebabnya itu cuma satu. Karena ketika kita ikut Tuhan, yang kita pikirin yang pertama itu apa? Keuntungan. Kita mikirnya lewat untung dan rugi. Nah, kalau kita pikir seperti itu, percayalah, ikut Tuhan tuh banyak ruginya, teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengukur keuntungan yang kita terima itu dengan standar dengan ukuran yang ada di dunia ini. Kalau kita ukurnya dengan untung rugi yang dipakai sama dunia, kita nggak akan pernah bisa ketemu. Karena yang kita kejar, yang kita cari itu bukan kehidupan yang ada di dunia ini, tetapi kehidupan kekal yang nantinya akan kita dapatkan ketika Tuhan menjemput kita kembali, ketika Ia datang ke dunia ini yang kedua kalinya. Nah, coba kalau kita lihat ke dalam kehidupan para murid gitu ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Padahal waktu itu Tuhan Yesus itu baru aja memulai pelayanannya. Dan ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menjadi murid-muridnya, nggak ada jaminan bahwa yang namanya ikut Tuhan itu akan memberikan keuntungan. Tapi kita lihat di dalam Alkitab kita, para murid itu mau meninggalkan segala sesuatu yang mereka punya untuk ikut Tuhan. Kita tahu yang namanya Petrus, Andreas, mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan demi ikut Tuhan Yesus. Lalu Matius atau Lewi, si pemungut cukai. Padahal kehidupannya sebenarnya dibilang aman ya aman-aman aja.
Dia secara finansial aman, karena yang namanya jadi pemungut cukai itu kehidupannya levelnya lumayan tinggi, teman-teman. Meskipun dia nggak disukain sama orang-orang Yahudi. Tapi Matius mau rela meninggalkan semuanya itu demi ikut Tuhan. Dan inilah yang seharusnya juga kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan di zaman sekarang. Nah, teman-teman, bukankah seekor kupu-kupu, kupu-kupu itu supaya dia bisa jadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang bisa terbang, dia harus menanggalkan kepompong dan bentuk lamanya supaya dia bisa terbang dengan anggun. Nah, begitu juga kita. Kita harus bertanya dalam hati kita, kira-kira apa yang harus aku relakan supaya aku bisa jadi muridnya Tuhan? Mungkin kita bisa menanggalkan harta kita dan membagikannya bagi yang membutuhkan. Mungkin kita bisa menanggalkan kesombongan, ego, dan kemarahan kita dan menggantinya dengan kasih. Atau mungkin kita bisa merelakan pakaian yang kita sukai, pakaian yang kita punya, dan menyumbangkannya bagi orang yang membutuhkan, bagi anak-anak jalanan yang ada di luar sana, bagi korban bencana yang membutuhkan. Mungkin kita bisa menanggalkan, merelakan waktu kita untuk bermedsos, untuk sungguh-sungguh mendoakan mereka yang nggak sanggup untuk kita bantu secara langsung. Dan mungkin, teman-teman, kalau perlu, mungkin kita perlu menanggalkan segala karir, impian, dan cita-cita yang kita punya. Dan ikut Tuhan untuk jadi pelayannya secara penuh, untuk jadi hamba Tuhan secara penuh. Kalau mungkin selama ini kita tahu, selama ini kita sadar bahwa dalam hati ini, Tuhan panggil kalian untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu. Kayak aku, Koyo, ataupun Pendeta Edi. Teman-teman, jangan pernah ragu buat ikutin panggilan Tuhan. Karena percayalah, semuanya itu worth it, semuanya itu layak, semuanya itu pantas. Dan malahan kita akan rugi kalau kita nggak ikuti panggilan Tuhan tersebut, teman-teman. Memang nggak semua orang Tuhan panggil jadi hamba Tuhan full timer gitu. Nggak semua orang Tuhan panggil jadi pendeta. Tapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita, semua orang itu Tuhan panggil menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. Semuanya, semua orang, setiap kita, Tuhan panggil untuk memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga seharusnya dalam apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun karir kita nantinya, Tuhan meminta kita untuk melakukan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Baik kita yang bekerja di kantoran, baik kita yang jadi guru, yang jadi arsitek, yang jadi wirausahawan nantinya, bahkan nantinya kita yang jadi ibu rumah tangga. Tuhan pengen agar semua yang kita lakukan itu, semua pekerjaan kita serahkan semuanya untuk Tuhan. Supaya hidup kita melalui pekerjaan kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan melalui pekerjaan kita? Supaya pekerjaan kita pun dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, kita bisa pikirkan masing-masing. Tapi teman-teman, bagi kita yang secara khusus merasa bahwa Tuhan memang panggil kita untuk jadi hamba Tuhan secara full timer, jangan takut untuk menjawab ya terhadap panggilan Tuhan itu. Karena aku yakin ada dari kita yang ada di tempat ini mungkin ya. Ada yang Tuhan panggil jadi hamba Tuhan full time. Tapi mungkin kita takut. Mungkin kita gentar gitu ya untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kenapa? Karena memang kenyataannya. Ada ketakutan kita akan berpenghasilan kurang. Ada yang takut mungkin bakal jadi miskin kalau jadi pendeta. Mungkin kita berpikir, aduh, nggak usah jadi pendeta, nggak usah jadi hamba Tuhan, lebih enak aku jadi pengusaha, dapat uang lebih banyak, hidup aman-aman aja, finansial itu stabil, dan banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita takutkan.
Itu wajar, teman-teman. Wajar kalau kita berpikir seperti itu. Tapi kalau memang benar Tuhan panggil kita untuk jadi hambanya sepenuh waktu, Tuhan panggil kita untuk jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Jangan sampai itu membuat kita lari dari panggilan Tuhan. Dan teman-teman tahu nggak? Seorang hamba Tuhan yang besar, yaitu pendeta Stephen Tong, begitu ya. Pendeta Stephen Tong juga pernah merasakan hal ini ketika Tuhan memanggilnya jadi hamba Tuhan penuh waktu. Waktu Tuhan memanggilnya untuk jadi hamba Tuhan di usia 17 tahun, Pak Tong ini tetap mengeraskan hati. Dia nggak mau menyerahkan dirinya sampai dia umur 20 tahun. Dan selama 3 tahun itu, Pak Tong ini menjadi pelayan part-timer. Jadi bukan sepenuh waktu, tapi part-timer di gereja. Dan ketika dia cuma jadi part-timer ini aja, dia udah berkhotbah sebanyak 862 kali, teman-teman. Wah, itu baru jadi part-time ya. Dan menurutnya, dia yang cuma part-timer aja bisa khotbah sampai sedemikian menyentuh dan bisa mempertobatkan banyak orang. Sedangkan yang full-time, itu malah kadang-kadang khotbahnya bikin orang ngantuk dan tertidur gitu. Nah, makanya Pak Tok mikir, ngapain saya jadi hamba Tuhan full-time? Nah, karena dia merasa dia jadi hamba Tuhan part-time aja, maksudnya nggak jadi hamba Tuhan penuh waktu, dia tetap kerja, tapi dia bisa khotbah gitu ya. Itu kan part-time kayak gitu, teman-teman. Dia merasa ketika dia jadi part-time aja, dia bisa Tuhan pakai luar biasa kok. Ketika dia jadi part-time, gajinya itu di dalam pekerjaan yang dia lakukan, di usia 17 tahun, teman-teman, itu gajinya 2 kali lipat lebih besar daripada gaji pendeta senior yang ada di gerejanya. Nah, ini bikin si Pak Tom makin mikir, ngapain aku jadi hamba Tuhan full time? Aku pelayanan part time aja, misalnya. Aku cuma jadi penatua, aku cuma jadi majelis. Nah, aku cuma jadi pengurus di youth. Tapi aku tetap bisa pelayanan kok, aku tetap bisa sharing, aku tetap bisa khotbah gitu. Dan ya Tuhan tetap pakai aku. Jadi ngapain aku jadi hamba Tuhan full time? Pak Tong sendiri, pendeta Stephen Tong, sempat berkeras hati seperti itu, dan dia nggak mau jadi hamba Tuhan penuh waktu. Tapi satu momen Tuhan memukul dia dengan begitu hebat, dan Tuhan mendisiplinnya dengan penyakit selama 2 bulan, sampai akhirnya pendeta Stephen Tong ini menyerah, teman-teman. Teman-teman, kita bisa bayangin ya, kalau ternyata Pak Tong benar-benar mengikuti egonya. Kalau misalnya Pak Tong benar-benar nggak mengikuti panggilan Tuhan, berapa banyak orang yang harusnya saat ini mungkin bisa bertobat ketika mendengarkan khotbah dari pendeta Stephen Tong. Nah, mereka nggak bisa bertobat karena yaitu pendeta Stephen Tong nggak mau jadi hamba Tuhan full timer. Nah, teman-teman, itulah sebabnya jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Mau kita lari sejauh apapun kayak Yunus gitu ya, Tuhan bakal tetap panggil dan bawa kita kembali kepada rencananya. Memang yang namanya ikut panggilan dan rencana Tuhan itu berat. Banyak halangan, banyak rintangan yang siap menghadapi kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya akhir yang baik dalam setiap rencananya buat kita. Nah, kita lihat aja dalam kehidupan pendeta Stephen Tong. Awalnya dia merasa rugi kalau dia jadi full-timer. Tapi ketika ia akhirnya menyerahkan hidupnya, ketika ia akhirnya berusaha mentaati panggilan Tuhan, kita bisa lihat bahwa di usianya yang sudah sangat lanjut ini, Tuhan tetap pakai pendeta Stephen Tong dengan luar biasa. Banyak orang-orang yang bertobat melalui pelayanan Stephen Tong. Dan pendeta Stephen Tong jadi berkat yang luar biasa buat banyak orang. Dan di dalam pelayanannya ini, ia merasakan sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Karena itu teman-teman, kalau memang Tuhan panggil kita menjadi hamba Tuhan penuh waktu, jadi full-time servant, jadi hamba Tuhan, jangan pernah lari dari panggilan itu. Marilah kita benar-benar menggumulkan, marilah kita benar-benar mendoakan. Marilah kita mentaati panggilan Tuhan dalam hidup kita. Entah itu Tuhan panggil kita jadi hamba Tuhan penuh waktu, ataupun Tuhan panggil kita dalam pekerjaan yang kita lakukan. Entah itu dalam pekerjaan di kantoran, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga mungkin, apapun yang kita kerjakan. Marilah kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayannya sepenuh waktu, agar hidup kita dapat mempermuliakan Dia. Tuhan yang paling berharga di dalam kehidupan kita itu. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur melalui perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah yang paling berharga di dalam hidup ini. Bahwa kerajaan-Mu lah yang paling berharga di dalam hidup kami. Dan Tuhan, bukankah sudah seharusnya, bukankah sudah sewajarnya kalau kami juga rela membayar harga, kalau kami rela mengorbankan apa yang kami miliki, memberikan hidup kami untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan apa yang paling berharga bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Dan terlebih, kalau Tuhan memanggil kami untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, tolonglah kami untuk memiliki keberanian menjawab panggilan Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kuserahkan kembali kepada Jessica